Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Apa kabar hari ini? Saya akan membahas pada kesempatan hari ini, yakni makhluk yang menurut Jokowi paling ditakuti oleh negara-negara yang ada di dunia. Tidak terkecuali, saya kira ini bagian dari ketakutan Jokowi terhadap satu makhluk ini, yang tentunya makhluk ini menurut Presiden Jokowi itu sangat membahayakan bagi negara-negara atau bahkan sangat ditakuti oleh negara-negara yang ada di dunia. Makhluk apakah itu? Marilah kita bahas bersama channel saya, bersama ulasan berita yang kemudian saya bungkus dengan analisis-analisis cerdas, teraktual dan juga terpercaya. Jadi berdasarkan pemberitaan di CNBC Indonesia, Presiden Jokowi menyatakan bukan COVID. Jadi makhluk yang paling ditakuti menurut Presiden Jokowi bukan COVID-19. Jokowi ungkap makhluk yang kini ditakuti dunia. Jadi makhluk apakah ini yang paling ditakuti oleh Presiden Jokowi dan juga dunia yang ada pada saat hari ini? Kita baca bersama. Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi mengungkap ketakutan yang saat ini ditakuti semua negara. Wah, ini sangat mengerikan sekali nih. Tak terkecuali Indonesia. Artinya Presiden Jokowi ini juga merasa ketakutan dengan satu makhluk ini. Makhluk apakah itu? Makhluk yang ditakuti semua negara itu saat ini bernama inflasi. Jadi Jokowi mewanti-wanti bahwa makhluk yang ditakuti oleh semua negara tidak terkecuali atau bahkan negara Indonesia adalah bernama inflasi. Saat memberikan pengarahan dalam pengendalian inflasi dengan seluruh kepala daerah, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengendalikan inflasi. Sekarang yang ditakuti semua negara adalah kenaikan barang dan jasa atau inflasi. Paling ditakuti, kata Jokowi seperti dikutip Selasa, tanggal 13 bulan 9, 2022. Menurut kepala negara, apabila terjadi kenaikan harga barang dan jasa di suatu daerah dan kepala daerah hanya diam, maka yang bersangkutan tidak memahami inflasi, pun dampaknya kepada rakyat. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi. Hati-hati, sekarang semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi, ujar Jokowi. Mantan wali kota Solo itu menegaskan kalau instrumen yang lazim digunakan dalam mengendalikan inflasi adalah menaikkan suku bunga. Yang kita lakukan sekarang ini di situ ya, di lapangannya kita juga kerja sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik, kata Jokowi. Lebih lanjut, kepala negara bilang kalau hingga hari ini ada 2% dana transfer umum, 2,17 triliun. Kemudian anggaran belanja tidak terduga 16,4 triliun, baru digunakan 6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota. Ex-Gubernur Jakarta itu juga mengingatkan kalau realisasi APBD saat ini baru 47%. Untuk itu Jokowi memberikan perintah kepada kepala daerah agar merealisasikan anggaran di sisa waktu hingga Desember 2022. Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar. Dan juga supaya kita tahu bahwa akibat inflasi
terutama yang berkaitan dengan harga pangan ini, hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan 74% katanya. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik juga. Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di satu daerah Bapak Ibu sekalian itu naik, meski hanya 200 atau 500 perak, itu segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota, di provinsi yang Bapak Ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya lanjutnya. Ya, jadi merespon apa yang disampaikan atau apa yang ditakuti oleh Presiden Jokowi ini, saya kira sangat bertolak belakang dengan kebijakan yang diambilnya. Karena inflasi ini tentu banyak disebabkan oleh naiknya bahan bakar minyak yang kita tahu pada kesempatan sebelumnya pemerintah menaikkan harga BBM. Sehingga kemudian apa yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi ini, apa yang ditakuti oleh Presiden Jokowi ini merupakan hal yang sebenarnya tidak berdasar, karena justru ketakutan ini justru diciptakan oleh pemerintah sendiri melalui kebijakannya, yakni menaikkan harga BBM seperti itu. Sehingga apabila BBM ini naik, maka tentu akan berdampak terhadap hal-hal lain. Misalnya bahan makanan, juga bahan bahan bakar transportasi, dan juga hal-hal yang lain, misalnya bahan makanan pokok dan lain sebagainya pasti mengikuti kenaikan terkait dengan adanya kenaikan BBM. Sehingga kalau kemudian Presiden Jokowi merasa ketakutan terhadap apa yang namanya atau makhluk yang disebut inflasi tadi, maka sebenarnya dasarnya itu memang akibat awal dampak dari inflasi itu memang yang akan sangat terasa adalah masyarakat. Dan sekali lagi, yang memulai adanya sebuah inflasi adalah pemerintah itu sendiri. Karena saya kira kebijakan kenaikan BBM ini itu adalah kebijakan selain tidak populis, juga dapat dikatakan kebijakan yang kurang kreatif. Karena kalau kita melihat pandangan, pendapat, dan juga cara pikir ekonom-ekonom selain yang ada di lingkaran pemerintahan kita, itu sebenarnya mereka sudah memberikan jalan alternatif lain selain kemudian harus menaikkan harga BBM. Saya kira mestinya pemerintah kemudian mengundang para ekonom handal, para ekonom-ekonom yang memang memiliki jalan keluar selain kemudian harus menaikkan harga BBM. Sehingga kemudian ketakutan yang kemudian melingkupi atau menaungi cara pikir Presiden Jokowi kemudian lambat laun kemudian dapat dirubah sebenarnya dengan cara-cara yang kemudian lebih efektif dan efisien. Sehingga inflasi saya kira tidak menjadi beban, tidak menjadi momok, tidak menghantui pemerintahan Jokowi, sehingga pemerintahan ini benar-benar kemudian dapat secara leluasa untuk kemudian menghadapi inflasi yang sangat ditakuti sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Jadi saya kira sekali lagi ini sebenarnya yang memulai ketakutan ini sebenarnya ini berasal dari pemerintah sendiri. Karena apa? Karena kenaikan BBM itu akan secara langsung, sekali lagi akan secara langsung dan tidak langsung akan menyebabkan ketakutan-ketakutan yang kemudian sudah dilontarkan oleh kepala negara dan kepala pemerintahan kita. Mestinya kalau memang inflasi adalah sebuah momok, sebuah ketakutan yang tidak harus kemudian kita
hadapi secara bersama-sama, mestinya kenaikan BBM ditunda atau bahkan tidak dilakukan dengan cara-cara lain, dengan mengambil cara-cara lain atau langkah-langkah lain yang ditawarkan oleh para ekonom atau bahkan pendapat dan pandangan dari para ekonom yang memang tidak menghendaki adanya kenaikan BBM. Saya kira ini tidak perlu ditakuti oleh seorang presiden, saya kira. Apalagi kemudian ketakutan-ketakutan ini kemudian dilimpahkan kepada kepala-kepala daerah, kepala-kepala pemerintahan yang ada di daerah, atau bupati, wali kota, dan juga gubernur yang ada di daerah. Saya kira ini merupakan dampak yang semestinya harus disikapi atau merupakan sebuah dampak yang memang harus dihadapi oleh pemerintah pusat sendiri. Yang kita tahu pemerintah pusat ini adalah pemerintah yang memang harus bertanggung jawab terhadap keseluruhan adanya dampak dari kenaikan harga BBM tadi. Jadi saya kira mestinya tidak perlu kita kemudian takut atau bahkan terlalu paranoid terhadap dampak dari inflasi kalau pemerintah pusat kemudian tidak menaikkan harga BBM. Yang kita tahu harga BBM ini justru akan berdampak terhadap keseluruhan. Sekali lagi akan berdampak terhadap keseluruhan naiknya harga-harga yang ada di daerah, kabupaten atau kota atau bahkan provinsi yang ada di Indonesia. Saya kira dampak dari inflasi ini kemudian itu memang dibuat oleh pemerintah pusat sendiri dan seolah-olah menjadi momok yang kemudian momok atau suatu hal yang sangat ditakuti oleh pemerintah pusat sendiri, yang pada akhirnya justru pemerintah daerah lah yang kemudian harus menanggung ini semua. Mestinya kenaikan harga BBM ini dapat ditinjau ulang sekali lagi atau bahkan dicari solusi lain dengan cara mengumpulkan para ekonom-ekonom. Jadi saya kira referensi Presiden Jokowi ini mesti kemudian mendengar atau bahkan melihat atau bahkan mencoba melaksanakan terhadap apa yang kemudian diberikan oleh para ekonom-ekonom yang saya kira berseberangan atau berbeda pendapat dengan ekonom yang selama ini tentu lebih dituruti atau bahkan lebih didengar oleh Presiden Jokowi. Jadi sekali lagi saya berkesimpulan bahwa makhluk yang namanya inflasi mestinya tidak menjadi makhluk yang paling ditakuti oleh Indonesia kalau kemudian pemerintah Republik Indonesia melalui kepala negara dan kepala pemerintahan tidak kemudian menaikkan harga BBM yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap inflasi baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.